Cacing mungkin merupakan hewan yang dinilai menjijikan oleh sebagian orang. Namun, siapa sangka ternyata cacing tanah dapat dibudidayakan dan tentunya memiliki nilai jual serta memberikan keuntungan berlimpah. Cacing tanah memiliki peranan penting sebagai dekomposer. Selain itu, cacing tanah bisa digunakan sebagai obat sekaligus pakan ternak burung yang bergizi tinggi. Sehingga tak heran jika ternak cacing tanah saat ini banyak digeluti dengan tujuan keuntungan finansial. Jika dilihat dari manfaatnya, cacing tanah mempunyai banyak kandungan protein yang baik untuk ternak, khususnya unggas. Selain itu, cacing tanah yang juga dipercaya mampu menurunkan demam dan obat untuk mengatasi tipus bagi manusia. Menariknya lagi, produk berbahan dasar cacing tanah juga merambah ke industri kosmetik karena dipercaya ampuh dalam untuk melembabkan sekaligus meremajakan kulit. Tak heran, meski dianggap sebagai hewan menjijikan, namun pada akhirnya diburu pasaran karena banyaknya manfaat yang terkandung di dalamnya. Untuk memulai ternak cacing tanah, maka hal utama yang harus dilakukan adalah mempersiapkan media budidaya terlebih dulu. Untuk media perkembangbiakan, kita bisa memanfaatkan kotak atau box bekas yang telah diisi dengan tanah lembab berukuran 90 cm x 50 cm x 36 cm. Pastikan tanah yang dimasukkan ke dalam kotak tersebut adalah jenis tanah humus. Apabila tanah kekurangan nutrisi, maka tambahkan pupuk kompos atau pupuk kandang secukupnya. Selain menggunakan tanah, Anda juga bisa menggunakan serbuk kayu bekas baklok jamur. Isi kotak media cacing tersebut dengan tanah hingga mencapai ketinggian sekitar 5 cm sampai 10 cm. Kemudian letakkan wadah tersebut di tempat yang teduh dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung agar media tidak kering atau rusak. Setelah tempat atau media budidaya cacing tanah sudah siap, langkah selanjutnya yaitu siapkan bibit yang berkualitas. Untuk mendapatkan hasil panen yang memuaskan dari ternak cacing tanah, pastikan bibit yang dipilih benar-benar berkualitas. Bibit cacing bisa diambil langsung dari tempat atau habitat asli cacing, baik itu sampah organik ataupun tanah-tanah lembab. Secara umum, untuk membudidayakan cacing dalam satu kotak dibutuhkan sekitar 50-100 ekor cacing. Apabila berencana untuk melakukan budidaya dengan skala besar, maka cukup beli bibit dari peternak cacing lain agar menghemat waktu dan tenaga. Tak bisa dipungkiri, beternak cacing layaknya ternak hewan lain yang juga memerlukan perawatan khusus secara rutin. Salah satunya menyangkut soal pemberian pakan. Agar cacing tumbuh normal dan sehat, maka harus dilakukan pemberian pakan secara tepat. Pakan yang paling baik untuk perkembangbiakan cacing tanah adalah pakan berupa kotoran hewan ternak lain, seperti sapi atau kerbau. Namun, ada beberapa jenis pakan lain yang bisa digunakan. Salah satunya adalah kompos sayuran. Selain itu, pastikan bahwa pakan yang diberikan memiliki struktur lunak sehingga cacing mudah untuk mencernanya. Jika ingin lebih mudah, lakukan saja metode fermentasi untuk membuat pakan cacing ini menjadi lebih lunak dan gembur. Caranya ialah dengan mempercikan sisa sayuran atau buah-buahan dengan larutan fermentasi yang terdiri dari air bercampur EM4 dan tetes tebu. Setelah didiamkan selama 1-2 hari, kompos sayuran tersebut sudah bisa digunakan untuk pakan ternak cacing tanah. Dalam proses budidaya apapun tidak terkecuali cacing tanah, serangan hama dan penyakit tentu tidak bisa dihindari. Biasanya, jenis hama yang mengganggu budidaya cacing berasal dari jenis serangga. Hama serangga yang paling berbahaya untuk cacing adalah semut. Oleh sebab itu, letakkan media perkembangbiakan cacing di atas rak susun yang telah diberi kapur anti serangga untuk menghindari serangan semut-semut tersebut. Ternak cacing tanah dapat dipanen saat memasuki usia 6 bulan perawatan di dalam media. Cacing tanah yang telah dipanen bisa dijual ke pasaran tergantung segmen yang dituju. Cara memanen cacing cukup mudah, karena cacing sangat takut terhadap cahaya. Maka yang perlu dilakukan adalah mendekatkan lampu ke media perkembangbiakan tersebut. Dengan cara ini, dipastikan cacing akan keluar dari sarangnya dan bisa langsung dipanen.
Setelah cacing berhasil dipanen, pisahkan kokon atau telur cacing tanah pada sarang untuk dikembangbiakkan kembali, sementara tanah bekas cacing tadi dikumpulkan dan akan digunakan lagi sebagai pupuk organik. Dengan berternak cacing tanah Anda bisa mendapatkan untung berlipat, karena dengan modal satu kali Anda bisa memanen cacing tanah berkali-kali. Bagaimana? Anda berminat untuk mencoba berternak hewan yang satu ini? Ikuti terus update video dari kami. Semoga video tadi bisa memberi inspirasi bagi Anda. Sampai jumpa pada video berikutnya.